Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat juga yang telah Tuhan curahkan kepada kami di dalam seluruh kehidupan kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami dapat mengerti bahkan dapat melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 44 sampai dengan 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira apa hal yang paling mahal yang Bapak Ibu Saudara miliki sampai saat ini? Ini pemusik nih. Apa hal yang paling berharga yang dimiliki sampai saat ini? Apa? Pik yang paling berharga, baiklah. Apa aja? Oh, keluarga. Ini kayak lagu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Baiklah. Kalau ibu apa bu? Ibu penatua? Keluarga juga ya. Karena lagu, apa beneran keluarga nih bu? Oh beneran. Ya, mungkin ada juga yang berpikir emas batangan 7 ton, ya harta yang paling berharga. Ada juga berlian, ada juga cincin atau ring
yang kalau orang rendah hati mah ditaruhnya di jantung ya ringnya. Atau ada orang tua yang mendapatkan medali super mom atau super dad dari anaknya. Meskipun bentuknya nggak sempurna, meskipun gambarnya urak-urakan, warnanya macem-macem, tapi itu adalah barang yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga karena didapatkan dari anaknya yang terkasih. Sehingga ia merasa dicinta, dikasihi oleh anaknya. Apakah cinta itu juga yang berharga bagi kita? Ada salah seorang raja di India pada tahun 1600-an, namanya Shah Jahan. Ya. Ia membangun sebuah bangunan yang megah di dunia, namanya Taj Mahal. Ini untuk mengabdikan ketulusan cintanya kepada seorang yang dikasihinya, yaitu istrinya Mumtaz Mahal. Bangunannya hampir setinggi 60 meter, dibuat sekitar 20 tahun dengan 22.000 pekerja dengan basis batu marmer. Beberapa bagian itu diukir dengan hiasan, ada lapisan emasnya, peraknya, berliannya, katanya 43 permata. Dan semua mata itu kan ketika melihatnya berdecak kagum melihat Taj Mahal ini. Ya, semua orang yakin tidak adalah bangunan lain yang mampu menandingi keindahannya selain persembahan cinta seorang Raja Shah Jahan terhadap istrinya. Lalu ada juga kisah legenda yang dibuat oleh salah satu tokoh ya, Romeo dan Juliet. Itu karena cintanya yang besar meskipun tidak disetujui oleh keluarganya, meskipun keluarganya berperang, tapi cinta yang cinta tetap sampai mati. Bahkan di dalam Alkitab pun dikatakan Yakub itu rela bekerja 14 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Dan karena cinta, semua rahasia itu diberitahukan kepada orang yang dicintainya. Ini Simson dan Delila ya. Kalau Samson mah Betawi. Nah ini Simson dan Delila. Padahal Delila ini adalah musuh. Mata-mata musuh dalam ceritanya. Nah ini kasih. Karena kasih juga keselamatan dan pengampunan dosa dimungkinkan terjadi. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu memperbaiki relasi. 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ketika kewajiban berkata cukup, maka kasih itu berkata koma. Ketika diminta menemani jalan 1 mil, tapi karena kasih menemani jalan 2 mil, bahkan sampai akhir perjalanannya. Nah ini kasih. Bahkan ada kasih yang jauh lebih besar daripada contoh-contoh di awal tadi. Ketika Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk menebus dosa dunia, agar semua manusia ciptaannya diselamatkan. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, kasih terbesar itu bersedia mati untuk yang dicintai. Dan kasih Allah ini berlaku untuk semua orang. Bahkan Petrus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 24, ini adalah bagian awal ya dari pembacaan kedua kita pada hari ini, mengatakan sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Jadi Allah itu mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Di dalam setiap perbedaan yang kita miliki, Allah mengasihi kita. Di dalam setiap perbedaan yang kita miliki, Allah menyatukan kita semua. Sebagaimana relasinya dengan Kristus dan Roh Kudus di dalam kesatuan Allah Trinitas. Dan oleh karena itu kita pun diajak untuk bersatu di dalam kasih. Seperti tema kita pada hari ini. Apik anti pilih kasih. Tuhan mau kita terbuka dan mau bergaul dengan siapapun. Bekerja sama dengan siapapun. Supaya kita bisa menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi seringkali disadari atau tidak kita sering membangun batasan-batasan perbedaan-perbedaan. Saya Tenglang, kamu Wana. Saya Sunda, kamu Batak. Saya beragama, kamu kafir. Saya punya Roh Kudus, kamu gak punya. Perbedaan ini membangun tembok di antara manusia yang menyebabkan kita tidak mampu lagi mengekspresikan kasih.
tidak lagi terbuka dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Lalu apakah dengan membangun tembok-tembok seperti itu, maka kita kemudian menjadi aman dan bahagia, hidup kita tenang-tenang saja? Ya mungkin, bisa jadi. Tetapi pasti itu bukan tindakan pengikut Kristus. Sebab Kristus tidak mengajarkan hal tersebut. Tuhan mengasihi kita tanpa terkecuali. Dan Ia ingin agar kita menjadi satu, bergandengan tangan di dalam kasih. Oleh karena itu melalui pembacaan kita pada hari ini, apa yang dapat kita lakukan? Hal yang pertama, marilah kita mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Mungkin bagi kita kasih itu klise, seringkali diulang-ulang di dalam khotbah, seringkali diingatkan akan kasih. Tapi kasih itu betul-betul harus tertancap di dalam hati dan pikiran kita. Dan harus jadi dasar di dalam kehidupan beriman dan berelasi kita. Kenapa? Sebab di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tidak ada kasih, itu berarti kita jauh dari Allah. Kasih kepada sesama merupakan respons utama dari kasih Allah yang kita terima dalam kehidupan kita. Dan kasih kepada sesama ini merupakan bentuk bahwa kita tinggal di dalam Allah. Tinggal sebagaimana yang Yesus sebutkan di dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Terkhusus di ayat 9-10, ini bukan sekadar tinggal seperti kos atau kontrak. Yang satu waktu kita bisa pergi ketika kita sudah tidak nyaman, kita bisa pergi, kita tidak punya tanggung jawab untuk mengurus tempat tersebut. Tapi tinggal yang dimaksud di sini adalah permanen. Tinggal di dalam Allah juga bukan berarti tinggal dan diam, tidak melakukan apapun. Tetapi kita juga mau berusaha dengan jadi muridnya, mau belajar firman-Nya, mau mengandalkan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mari kita peduli sebagaimana Allah peduli. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih dan kepeduliannya, Ia karuniakan anaknya yang tunggal. Bahkan di dalam pelayanannya di dunia, Yesus pun menunjukkan kepeduliannya kepada umat manusia, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Ia tidak pernah bersikap masa bodoh terhadap orang-orang yang minta bantuannya. Ia mau peduli kepada umat manusia, bahkan ia rela mengorbankan dirinya, turun dari surga menjadi sama seperti manusia. Ia menolong umat manusia, bebaskan maut, hukuman dosa. Ia juga tidak pilih siapa yang mau ia tolong, siapapun tanpa terkecuali. Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang sakit, yang dianggap najis, yang miskin, pezinah, pemungut cukai, setiap orang berdosa, siapapun ia tolong. Pertolongan Tuhan itu tidak terbatas, kasih-Nya juga tidak terbatas. Maka kita sebagai umat Kristen, kita diharapkan untuk mencontoh Yesus yang ingin kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Galatia 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Inilah cara hidup orang Kristen. Mari kita saling tolong menolong. Mari kita saling peduli. Tetapi kita tahu bahwa zaman sekarang adalah zaman di mana orang-orang lebih pilih untuk menolong dengan mengunggah sebuah kesulitan atau bencana ke akun media sosialnya, ketimbang mewujudkan belas kasih-Nya secara langsung kepada orang yang menderita. Bahkan mungkin tahun lalu itu kan ada anak salah seorang pemimpin daerah begitu ya yang hanyut di sungai di negara orang, lalu bilangnya bukan karena hal-hal yang baik,
Bahkan bilangnya ini gara-gara azab dari Tuhan nih, makanya dia begitu di media sosial. Motivasi di baliknya mungkin adalah untuk kesenangan kita. Prioritasnya bukan pada orang lain, tapi pada diri kita. Akhirnya kita tidak lakukan apa-apa untuk orang lain. Aku lakukan segala sesuatu untuk diriku. Prioritasnya selalu aku duluan. Lantas kapan kita prioritaskan kamu di dalam kehidupan ini? Kalau itu diibaratkan, kita bisa masuk. Kalau itu dibiarkan, maka kita bisa masuk ke dalam dunia yang penuh apatisme. Tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi saling tolong-menolong. Bapak Ibu Saudara, saya tahu di dalam kehidupan kita punya prioritas kita masing-masing. Tetapi ayolah, masa kita tidak bisa menyempatkan diri untuk memprioritaskan orang lain barang sedikit. Sebab kita dipanggil untuk menolong sesama kita. Kita diutus untuk itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu adalah perintah bagi kita. Kalau ada yang kesulitan, mari kita bantu. Kalau ada yang kelihatan sedih, kita tanya, hibur dan kuatkan. Kita sediakan waktu berdoa bersama dengan keluarga kita. Kehidupan kita bersama orang lain itu kan seperti sapu lidi. Kalau hanya satu yang bekerja, maka akan patah dan tidak akan berfungsi dengan baik. Tetapi kalau kita bersama-sama, maka sapu lidi itu tidak akan mudah patah dan bisa berfungsi dengan baik. Lalu yang terakhir, mari kita menerima Roh Kudus. Tugas pemberitaan Injil itu tidak akan berjalan kalau kita tidak terima Roh Kudus di dalam kehidupan kita dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kasih itu merupakan keutamaan setiap kita. Oleh karena itu, ia mesti disebarkan untuk mewarnai kehidupan dunia ini. Tuhan Yesus juga sebagaimana firman yang kita baca, sudah berlaku sebagai sahabat kita. Ia setia menyertai kita, bukan hanya ketika kita senang, bukan hanya ketika kita ingat Dia di dalam situasi kehidupan kita, tetapi juga saat kita sendiri, saat kita kesepian. Ia yang menginspirasi setiap kita untuk menghidupi kasih persahabatan, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ini adalah kasih persahabatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita menghidupkan kasih, menjadikan kasih sebagai dasar dari setiap perbuatan dan relasi. Menghidupkan kasih itu berarti memberi ruang seluas-luasnya bagi orang lain untuk merengkuh eksistensi manusiawinya. Ini jelas tidak mudah karena kecenderungan kita sebagai manusia adalah memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi dirinya sendiri dan hanya membangun ruang kecil bagi orang lain. Bahkan Tuhan hanya sebagai pemanis yang artifisial. Kasih itu memang akan menjadi hal yang sukar kalau kita mengupayakannya sendiri. Maka mari kita juga meminta pertolongan Tuhan. Sebab dengan intervensi Roh Kudus, kita akan mampu menghidupkan kasih. Tidak ada yang lebih menyukakan Kristus selain murid yang tinggal di dalam kasih, melakukan perintahnya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini pasti akan berakhir. Tapi kasih itu tidak akan berakhir. Maka marilah kita mengasihi dengan apik, dengan baik, dengan anti pilih kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.